Yo yo, selamat malam semuanya. Malam ini kita coba sharing-sharingnya teman-teman kembali lagi untuk melihat kira-kira pemegang saham yang tercatat di atas 5% itu siapa saja dan update setiap harinya. Jadi teman-teman pengen ngelihat apa sih saham yang dipegang Pak Lo Keng Hong? Misalkan yang di atas 5% ya, itu akan tercatat oleh Bursa Efek. Karena ketika investor memegang saham publik itu lebih dari 5% atau minimal 5% itu wajib melaporkan ke OJK bahwa dia yang memegangnya. Nanti teman-teman bisa tahu alamat rumah Pak Lokehong di mana. Barangkali teman-teman yang udah cuan banyak 1 minggu ini di saham-saham Pak Lokehong bisa soan atau ngirimin parcel ke Pak Lokehong ya. Oke, langsung saja teman-teman cek ke website IDX. Nanti buka bagian keterbukaan informasi di perusahaan tercatat, ada bagian aksi korporasi, teman-teman. Sorry, perusahaan tercatat ada bagian keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ya. Nah, di sini di keterbukaan informasi ini kita tahu aksi korporasi sebuah perusahaan apa saja, siapa pemegang sahamnya, kemudian akan apa yang terjadi hari tersebut atau hari esoknya terkait aksi dari semua perusahaan tercatat gitu. Oke, kalau teman-teman ingin cek yang 5% tuh, teman-teman klik aja di sini 5%. Nah, nanti akan muncul di search 5%. Nah, nanti langsung kita klik di sini. Ini 6 Juli hari ini, per hari ini, gitu, akan update. Siapa saja sih di sini yang memiliki kepemilikan 5% gitu. Nah, akan terlihat di sini, teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman suatu saat memborong sebuah saham dan tercatat 5%, itu akan muncul di sini keterbukaan informasi ini atau enggak di RTI gitu. Misal kita katakanlah nyari Pak Lo Keheng. Nah, tulisannya kayaknya ini ya. Benar nggak? Bentar. Hanya katakanlah BMTR, katakanlah yang paling gampangnya. Nah, kayaknya masih mencari dia. BMTR. Tuh, muncul dan itu BMTR. Nah, seperti contohnya di sini BMTR. Ada nama Pak Dr. Andes Lokeng Hong. Nah, di sini teman-teman jadi tahu Pak Lokeng Hong ini memborong saham BMTR ini pakai sekuritas apa saja. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Ada sekitar 7 sekuritas dipakai Pak Lo dalam memborong BMTR. Jadi yang namanya kita duit banyak itu nggak mungkin pakai satu sekuritas, pasti banyak teman-teman. Apalagi yang triliunan gitu. Dalam memborong saham pasti beda-beda sekuritas yang dipakai. Di sini ada PT Nilai Inti Sekuritas, kemudian ada PT Korea Investment, ada PT OCBC, ada PT RHB, ada PT MNC, kemudian Sinarmas, dan Panin Sekuritas. Nah ini, Dr. Andes Lo Keheng Hong tuh. Teman-teman kalau yang mau soan bisa nih, rumahnya itu di Jalan Pademangan 4 nomor 23 RT 002 RW 01. Nah, di sanalah alamat rumah Pak Lo, mau yang kirim bingkisan, ucapan terima kasih. Mungkin yang mau minta bantuannya dibikin beggar semua tahun ini saham-saham Pak Lo yang mau ikutan ngekol gitu kan. Semuanya ada di sini, teman-teman. Jadi terlihat jelas. Bahkan misalkan ada pengendali gitu yang 5% tiba-tiba jualan, nah nanti dia akan terlihat di sini tidak ada namanya. Misal BMTR, Pak Lo Keng Hong udah nggak megang lagi di atas 5%. Nah, namanya tidak akan muncul di sini. Nah, tapi karena namanya di sini muncul berarti dia masih megang di atas 5% tuh. Karena minimal 5% kan. Di sini 6,44% gitu. Dan saham terbanyaknya itu dia memakai sekuritas di Panin. Jadi Pak Lu kalau ngelihat BMTR kalau nggak ada jualan Panin berarti emang masih terus hold di investor sejati gitu. Nah ini Pak Lo Keng Hong. Kalau misal kita search lagi gitu. Lo Keng. Coba kita cek. Ini yang 5% ya. Sebenarnya saham Pak Lo banyak gitu. Yang di bawah 5%. Misal kayak deal. Deal ini dia muncul.
gitu. Dia banyak juga dipakai, ada PT Sukor, ada MNC, ada Korea Investment, Panin, Sinarmas. Nah, coba kita cek untuk kepemilikannya. Terbanyak itu ada di ini 500. Ada di Sinarmas Sekuritas. Jadi deal ini kalau DH itu kan kode brokernya Sinarmas. Kalau belum ada Sinarmas yang jualan, ini mah Pak lu hold terus. Dan dia mempunyai kepemilikan 6% di sini. 6% tidak ada jual sedikit pun. Nah, ini tuh bisa kelihatan kan sekuritas yang dipakai, sahamnya apa saja gitu. Ini kita cek yang 5% minimal ya, karena akan muncul oleh IDX. Kemudian apalagi GJTL, lagi-lagi saham yang viral ini GJTL. Kita juga udah lama bahas sebenarnya GJTL ini potensinya luar biasa. Tapi memang seminggu ini baru digoreng ya. Kita nggak tahu entah itu apakah yang disuruh sama Pak Lo Keng Ho atau memang ada pihak lain yang melihat potensi GJTL ini. Biasanya kejadian terbang ini ada sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan yang retail belum tahu. Bisa saja laporan keuangan kuartal 2 nanti GJTL ini itu akan melesat tinggi sehingga duluan borong lah ketika nanti dikeluarin beritanya tinggal jualan aja gitu. Tapi udah kelihatan kok price action dari chartnya teman-teman. Kalau kita bisa melihat ya gitu. Nah, di sini Gajah Tunggal Pak Lo ada memakai PT MNC, Nilai Inti, Sukor, Sinarmas, Eko Kapital, Niko, Panin gitu. Luar biasa emang Pak Lo, Pak Lo. Dari di sini aja dia punya 5%, 180 juta lembar lot. Wow, bayangin aja itu kayaknya udah seratusan M lebih cuannya dari GJTL karena dia megang harga 500-an. Dia punya 5,17%. Tidak ada jual sedikit pun. Pak Lo di GJTL nih luar biasa. Luar biasa Pak Lo ya. Nah, itu yang dia punya gitu. Misalkan kayak saham-saham ABMM, kemudian terus NISP, kemudian ITMG dan sebagainya, NJT gitu. Dia kan di bawah 5% tuh. Cepin, kemarin sambil jualan dikit gitu. Nah, itu di bawah 5% biasanya nggak muncul gitu saham-sahamnya. Pak Lo, luar biasa sih. Sosok investor sejati, di mana sabar adalah kunci ya teman-teman. Nah, itu cara ngelihatnya. Teman-teman juga mau ngelihat yang lain, misal nama saham apa gitu yang pemegang terbesarnya si saham itu siapa aja sebenarnya itu nanti akan kelihatan. Misal ada institusi besar jualan berarti sudah tidak muncul namanya itu harus hati-hati. Berarti memang lagi buang barang gitu. Karena di sini bisa kelihatan big big holder gitu yang memegang saham tersebut itu kalau udah nggak ada ya harus hati-hati gitu. Tapi kalau masih di hold terus berarti memang masih ada kepentingan di saham tersebut gitu. Kayak misal contohnya kita cek BBCA, siapa pemegang terbesar BCA gitu. Sini. Loh kok nggak muncul BCA? Tak. Karena dipegang masih pemerintah kayaknya institusi asing ya. Kok nggak muncul 5%-nya BCA nih? Lelele. Ya nggak muncul yang kepemilikan 5%-nya. Karena rata-rata yang pegang fund manager semua. Nah biasanya kalau yang nggak muncul di sini itu biasanya retailnya itu tidak ada yang megang 5% teman-teman. Nah itu cara baca. Misal kayak BCA, kemudian BRI. Coba kita cek source ya, BBRI. Nggak ada muncul. Biasanya itu yang megang kendalinya itu institusi dan investor asing kalau nggak muncul di sini gitu. Karena di sini biasanya kalau yang retail-retail atau katakanlah yang atas nama institusi gitu 5% muncul gitu. Tapi biasanya saham-saham yang kayak BRI, BCA Mandiri itu kan institusi dan BUMN, pemerintah yang pegang pengendalinya gitu. Biasanya nggak muncul 5%-nya di sini. Itu cara bacanya. Memang benar. Retail nggak ada yang megang. Pak Lo Keng Hong pun nggak ada beli BRI BCA 5% karena 5% aja udah berapa ratus M gitu triliunan ya BBCA sehingga memang tidak muncul dia.
Oke, ini ya untuk cara melihat big player yang 5% yang mempunyai kepentingan gitu, jadi kelihatan semua saham-sahamnya. Misal kayak BEPS tuh, BEPS sekarang udah nggak ada nih yang megang tuh, yang kemarin justru di sini ada BRI, ada PT Mirai. Ini mah nyangkut ini kayaknya, PTNH Korindo gitu. Nah tuh kelihatan tuh. Wow, pegangnya banyak banget tuh. Nah terus yuk kita cek yang big akumulasi hari ini. Ada saham Pak Lu hari ini, wow, saham BMTR, SMGR, Elsa, besok Jumat ya. Kemungkinan sih marketnya akan sedikit merah mungkin kalau kita lihat di sini malam ini data untuk apa namanya pekerjaan itu melonjak tinggi sehingga ada ekspektasi akan dinaikkan suku bunga lagi gitu untuk bulan depan sama The Fed, sehingga memang di sini kita lihat saham-saham indeks utama Amerika tuh minus. Ya semoga aja besok IISG tampil beda ya teman-teman gitu. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini, cara melihat yang pemegang saham di atas 5%. Semoga bisa menjadi acuan kita bersama dalam mengambil keputusan investasi. Tetap semangat dan salam cuan selalu, rekan-rekan.